Enggak nih, kira-kira. Yuk. Udah yakin ya Ya. bioteknologi konvensional? Oke, ini teman-temannya udah pada join semua ya. Oke, jadi benar kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau belum kenal, kenalan dong. Nah, jadi kali ini kita mau ada live teaching bareng Kak Farid. Mungkin Kak Farid boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada yang baru dari BP mungkin. Oke, halo semuanya. Kenalin ya, aku Farid, salah satu tutor kelas 9 buat mapel biologi. Mungkin kalian beberapa kali nih udah aku ajarin mengenai persilangan sifat. Biasanya aku muncul sama kalian, sama Kak Fatma, atau ngebantuin jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Salam kenal semuanya ya, bagi yang baru join. Oke, mungkin bisa dilanjut sama materi Kak Farid. Oke, sip. Aku coba share screen ya PPT-nya. Kita udah kelihatan nggak nih? Udah, Kak. Oke. Sebelumnya aku buka ya materi kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Jadi kita bakal ngebahas soal bioteknologi konvensional nih teman-teman. Nah, bioteknologi ini sebenarnya mungkin buat beberapa dari kalian itu baru kalian temuin di kelas 9, tapi mungkin juga ada beberapa kalian yang udah denger-denger gitu dari kelas 6, atau mungkin udah ada yang belajar bahkan di kelas 6. Hebat banget sih kalau udah dari kelas 6, jadi lebih familiar gitu ya sama materinya. Oke, nah ini kita pendahuluan dulu nih buat bioteknologi konvensional. Jadi kita bahas tujuannya dulu, tujuannya. Kenapa sih kita harus belajar bioteknologi konvensional? Apa tujuannya gitu? Apa yang pengen kita capai? Jadi pertama, menurut Kak Farid sendiri ini ada 3 nih. Jadi pertama meningkatkan wawasan, kemudian ada kita lebih mengetahui mengenai pemanfaatan mikroorganisme, kemudian juga membuka wawasan atau pintu kepada kemungkinan-kemungkinan yang lain yang dapat diraih dengan prinsip-prinsip bioteknologi. Karena nanti teman-teman pelajarin ya, prinsip-prinsip bioteknologi itu sebenarnya banyak diterapin di kehidupan kita. Dia banyak banget aplikasinya dan sangat bermanfaat. Jadi kalau kita belajar ini, kita lebih tahu nih, oh gini toh manfaatnya bioteknologi gitu teman-teman. Kemudian kompetensi dasar. Jadi yang kakak harapkan ya, kompetensi dasar ini apa yang bisa teman-teman capai setelah kita belajar bioteknologi konvensional ini. Nanti mungkin bisa disusul ya sama materi-materi kelas virtualku minggu depan. Stay tune guys. Jadi yang pertama itu ada prinsip dasar, kemudian menyebutkan penerapannya dan mengidentifikasi penerapannya. Jadi kakak harap teman-teman nanti pas udah selesai teaching ini bisa paham gitu ya mengenai prinsip dasarnya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai Kak Farid mau tebak-tebakan dikit nih. Tebak-tebakan dikit. Jadi di sini Kak Farid ada punya suatu kata. Suatu kata 6 huruf. Dan dia merupakan salah satu dari produk bioteknologi konvensional. Nah, coba teman-teman tebak deh di chat. Kira-kira apa nih produk yang Kak Farid maksud? Kak Farid tungguin loh ya. Nggak boleh nggak jawab. Canda. Ayo, jawab. Atau masih bingung nih apa nih? Coba kira-kira. Kalau masih bingung, Kak Farid coba kasih clue deh. Nih, pertama, berasal dari negara Yunani. Ayo, ada yang tahu nggak? Sebentar, aku mau cek. Yogurt. Oh, Kania sudah ada yang jawab yogurt. Yang lain gimana? Ayo, masa Kania aja nih yang tahu? Salah juga nggak apa-apa ya, guys. Siapa tahu ada yang mau jawab Yakult, Kak. Merek ya. Atau yang lain. Oke, yogurt. Yogurt juga nih Putri jawab. Oke. Kalau masih pada bingung nih, baru 2 yang jawab, kakak kasih clue lagi. Nah, biasanya dibuat dari susu. Coba jawab lagi. Ayo, kira-kira apa nih? Biasanya dibuat dari susu, berasal dari Yunani, ada 6 huruf, dan produk bioteknologi. Si pada bingung, kasih clue ketiga nih. Rasanya asam. Ketahuan banget ini. Ketahuan banget nih sudah 3 orang. Wes, 3 orang mantap, mantap. Yogurt, yogurt, yogurt. Oke.
Jawabannya adalah yeay. Benar, jawabannya adalah yogurt ya teman-teman. Ini Kak Farid kasih contoh yogurt ya, Cimory sama Kit. Kalian suka apa by the way? Kalau suka Cimory sih, enak. Oke, kita lanjut. Jadi yogurt nih ya teman-teman, yang salah satu produk bioteknologi konvensional yang lumayan populer di masyarakat kita sekarang. Bahkan kalian bisa aja nih pergi ke Indomaret nyari itu di kulkas, ada tuh yogurtnya, yakin. Nah, ini ada quotes nih sebelum kita mulai materinya. Our world is built upon biology, and once we understand it, it then becomes a technology. Cocok banget nggak sih? Jadi dunia kita ini sebenarnya dibuat di atas dari biologi, berdasarkan biologi. Dan ketika kita sudah mulai untuk memahami hal tersebut, itu akan menjadi suatu teknologi. Nah, masuk banget nggak sih bioteknologi? Jadi teknologi yang menggunakan biologi. Dan ini quotes dari salah satu ilmuwan dari Amerika Serikat ya, Ryan Bethencourt. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertama. Kita ada prinsip dasar dan ciri dari bioteknologi konvensional. Jadi yang pertama itu prinsip dasarnya dulu. Kita harus tahu nih ya, prinsip dasarnya bioteknologi ini gimana sih cara kerjanya. Jadi yang pertama teman-teman, penerapan asas-asas ilmu pengetahuan nih. Bioteknologi itu merupakan penerapan asas-asas ilmu pengetahuan yang melibatkan aktivitas makhluk hidup untuk membuat suatu produk. Jadi dia menggunakan prinsip-prinsip dari ilmu pengetahuan lainnya, ada beberapa ilmu pengetahuan kemudian diterapkan dalam suatu mekanisme atau prinsip untuk memproduksi suatu produk gitu. Kemudian dia juga menggunakan organisme hidup dan komponennya untuk dalam proses pertanian. Nggak cuma pertanian, sebenarnya industri, pangan, kedokteran, kemudian perikanan bahkan, atau produksi-produksi hal lainnya ya. Jadi dia intinya dia menggunakan organisme hidup, teman-teman. Ada yang digunakan, ada makhluk hidup gitu yang berperan dalam proses pembuatannya. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya itu penggunaan organisme tanpa merubah genetiknya. Jadi kita nggak ngubah gitu ya, materi genetiknya kita nggak kutak-atik DNA-nya, nggak kita silangkan segala macam, enggak ya. Jadi kita gunakan organisme tersebut untuk merubah komponen dari produk yang pengen kita ubah gitu ya, untuk memodifikasi dari produk ini. Ya, itu salah satu cirinya tuh yang paling ketara banget di bioteknologi konvensional. Kemudian ciri dua, itu dia tanpa prinsip ilmiah dan umumnya tidak steril. Nah, mungkin beberapa dari kalian bingung ya, tanpa prinsip ilmiah itu gimana ya, Kak? Mungkin ini kalian bakal pelajarin di SMA ya, prinsip ilmiah. Jadi prinsip ilmiah itu ada banyak, tapi dia umumnya dia tuh nggak sanitary ya, nggak apa ya, nggak ketat, nggak kita kerja di lab gitu, harus pakai sarung tangan, pakai jas lab, apa segala macam, nggak perlu apa ya, ngerekam laporan apa segala macam, itu nggak perlu. Jadi nggak nerapin prinsip ilmiah dan umumnya tidak steril. Nah, tidak steril ini jangan teman-teman pikir kayak, oh berarti jorok ya Kak. Enggak. Jadi steril ini definisinya gini. Ketika sesuatu itu steril, berarti dia tidak ada intervensi dari makhluk hidup lainnya. Sedangkan bioteknologi sendiri itu perlu gitu intervensi atau campur tangan kisahnya dari organisme-organisme ini. Gitu teman-teman. Jadi tidak steril ini intinya maksudnya tetap dipengaruhi oleh bioteknologi, tapi bukan berarti dia jorok ya teman. Jadi dia bisa aja tetap bersih gitu, tapi ya tetap dibantu sama mikroorganisme yang nanti akan kita bahas ya. Oke. Next. Nah, nih ada banyak nih. Oke. Di sini ada beberapa salah satu produk ya, contoh-contoh produk nih yang umum dipakai buat apa ya, bukan pakai dibuat ya, tapi yang dibuat gitu sama bioteknologi konvensional ini. Jadi salah satu produk, jadi produk yang dibuat dengan bioteknologi konvensional. Jadi di sini ada yogurt, tadi teman-teman udah tebak ya, good job buat kalian semua. Jadi ini ada dua mikroorganisme nih yang berperan dalam, kemudian Lactobacillus bulgaricus, kemudian ada keju, Lactobacillus lactis, kemudian ada mentega dari lemak susu, ini Streptococcus lactis, kemudian tempe. Nah, ini tempe Rhizopus oryzae, ini salah satu yang sering muncul di ujian nih, kalian harus ingat. Tempe Rhizopus oryzae, dan dia ini bentuknya jamur. Dia bukan bakteri, tapi dia jamur. Kemudian oncom, ini Neurospora cytophila, sama juga nih jamur. Kemudian kecap, ada Aspergillus oryzae, ada Aspergillus soyae, ada tauco gimana ya nyebutnya? Tauco kali ya.
Ya, itu. Jadi dia semacam tauco ini kalau teman-teman nggak tahu, dia tuh semacam produk kaleng. Biasanya kalengan sih. Dia kayak kacang kedelai gitu yang dikalengin, terus tuh difermentasiin. Nah, gitu. Dan dia dibantu oleh ini, Aspergillus benti, kemudian ada tape, Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini juga salah satu yang sering banget muncul di ujian ntar. Dia suka apa? Tempe sama tape tuh, yang biasa sering muncul. Kemudian ada roti dan brem, sama juga Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada nata de coco, Acetobacter silinum. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang bingung nih, kok bisa ya Kak, satu mikroorganisme itu berkontribusi buat ngebentuk satu produk gitu. Benar teman-teman, jadi dia nggak eksklusif ya, jadi nggak cuman satu mikroorganisme doang, baru dia produk itu doang gitu loh, nggak. Jadi dia bisa satu mikroorganisme beberapa produk, ataupun satu produk beberapa organisme. Jadi yang Kak Farid sebutin di sini itu nggak terbatas ya, jadi bukan limitasi. Jadi bukan berarti keju itu cuma Lactobacillus lactis. Mungkin nanti di beberapa buku teman-teman ada yang ngebahas nih, kalau keju tuh sebenarnya juga bisa pakai Lactobacillus bulgaricus gitu. Bisa, memang banyak ya variasinya teman-teman. Jadi yang Kak Farid masukin sini yang biasanya apa ya, yang umum gitu dibahas. Tapi bukan berarti cuman ini aja. Oke, kita lanjut. Ini kan udah makanan. Sekarang kita lanjut nih ke minuman. Sip. Nah, minuman itu ada dua nih Kak Farid bagi. Ada alkohol, alkoholisasi itu pembuatan alkohol ya, sama bir. Kemudian ada anggur. Nah, untuk alkohol ini itu juga sama menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Jadi banyak banget fungsinya ya. Kalian harus hafal banget nih Saccharomyces cerevisiae, sampai SMA bakal masuk lagi itu, soalnya bakal dibahas lagi. Oke. Nah, kemudian ada anggur. Nah, ini anggur juga dibantu oleh satu keluarga, dia Saccharomyces tapi ellipsoides dia. Nah, anggur di sini teman-teman bukan berarti bukan berarti buah gitu ya, enggak. Jadi anggur di sini maksudnya minuman anggur gitu, yang biasa alkohol. Mungkin teman-teman ada sempat nonton film gitu kan, dia ke bar, dia minum anggur gitu, cairan ungu. Dia biasanya bahasanya tuh wine. Kalau di film barat tuh biasanya wine. Nah, itu anggur di situ. Jadi dia difermentasikan caranya. Dan dia difermentasikannya tuh lama gitu, ditinggal dalam kulkas atau dalam lemari tanpa pendingin, kemudian didiamkan bertahun-tahun karena dia perlu waktu lama gitu dalam fermentasinya. Dan fun fact aja nih, anggur minuman itu makin lama difermentasiin harganya makin mahal. Jadi makin tua anggur itu makin mahal harganya. Jadi bahkan sampai sekarang tuh Pak Farid ada baca gitu, dia ada anggur sampai sampai 200 tahun. Bayang nggak sih? Anggur 2 abad dilelang 10 juta. Kaget banget nggak sih? Nah, oke. Kita lanjut. Itu kan udah minuman tuh. Kita lanjut ke industri. Industri ini maksudnya dalam proses produksi ya, teman-teman. Jadi ini ada MSG atau monosodium glutamat. Kalau teman-teman kurang familiar sama MSG, MSG itu micin. Nah, itu bahasa awamnya micin ya. Jadi MSG itu monosodium glutamat, dia penyedap rasa. Dan kalau teman-teman perhatiin nih, misalnya beli ciki-ciki gitu kayak Citato atau Lay's misalnya kan, itu pakai MSG tuh. Coba aja lihat tuh di komposisinya ada tuh monosodium glutamat, dan itu diproduksinya menggunakan ini Corynebacterium glutamicum. Itu. Kemudian ada asam sitrat juga. Nah, asam sitrat ini salah satu perisa asam yang biasa diberikan di beberapa produk, di beberapa minuman juga ada kalau nggak salah ya. Pulpy orange itu kalau nggak salah pakai asam sitrat tuh. Nah, itu asam sitrat itu produksinya dia menggunakan ini mikroorganisme Aspergillus niger. Itu untuk industri ya. Kemudian kita lanjut ke kesehatan atau kedokteran. Untuk kesehatan ini ada banyak sebenarnya, tapi kalau dibahas sekarang kayaknya terlalu padat gitu. Jadi bahas ini aja kali ya, yang umum. Pertama ada antibiotik. Nah, antibiotik ini ada dua, Penicillium notatum sama Penicillium chrysogenum. Nah, mungkin teman-teman ada familiar penicillumnya, kayak mirip. Dia memang mirip tuh, karena antibiotik yang diproduksi di sini tuh penisilin. Nah, kalau teman-teman sempat nih ya iseng-iseng gitu ngeliatin obat, ada biasanya antibiotik tuh penisilin. Atau mungkin dari teman-teman ada yang beberapa nih udah pernah sakit baru diresepin sama dokternya antibiotik penisilin. Nah, itu salah satu produk dari bioteknologi nih, dari kedua mikroorganisme ini. Nah, kemudian ada vaksin. Nah, vaksin di sini Kak Farid nggak cantumin bakterinya,
Karena vaksin itu kan tergantung dari penyakitnya ya. Jadi nggak mungkin satu mikroorganisme cuman buat satu bakteri gitu ya. Jadi vaksin ini memang dia tergantung dari dia mau nyembuhin penyakit, bukan mau nyembuhin ya, mau ningkatin kerentanan, ngurangin kerentanan terhadap penyakit apa gitu. Jadi dia banyak banget variasi, banyak banget. Jadi tiap penyakit itu ada vaksin. Contohnya aja nih ya, Kak Farid ngambil vaksin COVID. Vaksin COVID itu nggak cuma satu ya, by the way. Itu ada tiga yang Kak Farid tahu. Ada Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna. Nah itu satu penyakit aja bisa 3 vaksin gitu kan. Jadi ya bervariasi itu produksinya. Dan begitu juga mikroorganisme yang memproduksinya. Oke. Nah, ini ke jasa nih. Tadi udah pakan-pakan, sekarang kita lanjut ke jasa. Jadi apa yang biasa dilakukan ya? Pertama ini ada gas bio. Gas bio ini maksudnya biogas gitu loh. Nah, ini teman-teman tahu ya, di rumah masaknya pakai tabung LPG tuh, kompor gas. Nah, gas bio ini salah satu gas biologis yang bisa dipakai buat menggantikan gas LPG itu. Dan itu produksinya tuh menggunakan mikroorganisme juga teman-teman. Jadi ada metanobakterium. Metanobakterium nama mikroorganismenya. Kemudian ada penambangan. Itu penambangan ini juga berperan dalam penambangan besi, khususnya penambangan besi sama batu bara kalau nggak salah ya. Jadi itu dibantu oleh mikroorganisme Thiobacillus ferrooxidan. Jadi mikroorganisme ini membantu dalam proses pengambilan bahan tambang itu sebenarnya, sama pemecahan bahan tambang. Kemudian untuk pemberantas hama, pemberantas hama itu dibantu oleh mikroorganisme ini, Bacillus thuringiensis. Kemudian untuk penanggulan pencemaran minyak, itu ada Pseudomonas sp. Nah, Pseudomonas ini kalau nggak salah dia kan gimana sih cara dia penanggulan pencemaran minyak. Jadi kalau nggak salah teman-teman tahun 2015 kalau nggak salah ya, 2015 atau 2014 gitu, sempat ada kapal minyak bocor gitu di laut. Nah, kan bingung tuh, minyak ke laut kan bahaya banget, bisa ngeganggu ekosistem laut. Nah, itu kita menggunakan mikroorganisme ini teman-teman untuk membantu memecah minyak tersebut gitu loh, memecah minyak tersebut supaya dia nggak terlalu berbahaya atau bahkan menghilangkan gitu ya bahaya dari minyak tersebut yang ke-spill ke lautnya itu. Nah, itu teman-teman. Nah, oke, habis itu kita lanjut nih. Nih Kak Farid mau latihan soal, tapi sebelum kita latihan soal, Kak Farid mau nanya dulu nih. Ada yang mau ditanyain nggak nih mengenai materi kita? Dari 3 slide ini tadi. Contoh produk, atau mungkin dari prinsip dasar. Ada yang mau nanya nggak? Bentar Kak, aku mau nanya. Itu bisa nggak ya yang di prinsip dasar itu dibalik ke prinsip dasar? Soalnya aku mau fotoinnya dulu. Mau di SS dulu Kak. Oh ya, oke. Ini udah kelihatan nggak? Kania mau tanya tuh Kak. Oh ya, kenapa kan ya? Langsung unmute aja nih. Kak mau tanya buat yang jasa tadi. Kan bakteri Thiobacillus ferrooxidans itu sama kayak dipakai di biohidrometalurgi nggak Kak? Oh ya, bener. Ih, jago, keren. Iya, bener-bener. Iya, Kak Farid juga sempat ada baca, tapi nggak terlalu ngebacain gitu. Wih, hebat ya kan? Ya, bener-bener. Berarti itu sama gitu ya? Dia salah satu yang dipakai. Oke, makasih Kak. Oke, sip. Makasih juga kan ya pertanyaannya. Ada lagi nggak nih? Oh ya, by the way guys, aku nggak bisa lihat ya kalau kalian raise hand ternyata. Jadi kalau mau nanya langsung unmute aja nggak apa-apa. Ada lagi nggak nih yang mau nanya? Yuk teman-teman yang masih belum paham, boleh banget nih buat raise hand. Nggak usah malu-malu ya. Benar-benar. Santuy aja guys. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya nih, bener nih, nggak ada yang mau nanya nih. Kalau gitu udah pada siap ya latihan soal. Kalau udah pada siap, coba chat siap Kak. Atau siap aja nggak apa-apa. Udah siap latihan soal. Ayo. Udah siap nggak nih latihan soal? Yuk, yuk, yuk. Yuk, Waduh, pada belum siap. udah siap belum nih? Yang udah siap bisa klik siap atau bisa kasih reaction nih. Oh, si Kania mau tanya lagi nih Kak Farid. Oh ya, Kania mau nanya apa tuh? Kak, buat bikin kecap itu pakai aspergillus
Kenapa? Kepotong tadi? Kalau bikin buat kecap itu bakterinya pakai Aspergillus wienty bisa? Kalau di buku yang Kak Farid baca nggak ada, tapi bisa aja gitu ya. Karena tadi Kak Farid bilang dia satu mikroorganisme itu bisa berperan ke banyak produk. Kayak ini Saccharomyces cerevisiae ini ada 3 produk kan ya tadi. Mungkin Aspergillus wienty juga kali ya. Bisa jadi kan ya. Kalau memang ada buku yang nyatain gitu. Oke Kak, thank you. Oke, thank you juga kan ya. Oke, ini ada yang chat nih. Siap. Oke, kita lanjut ke Latsol ya teman-teman. Kak Farid, ini Oi. ada Chelsea nih mau minta PPT yang awal tadi belum sempat di screenshot katanya. Boleh Kenapa? dulu Kak Farid. Ini apa namanya si Chelsea mau di SS yang awal belum sempat nge-screenshot katanya. Oh ya, kalau teman-teman mau nanti aku share di grup ya. Tapi nggak apa-apa, kalau mau SS juga nggak apa-apa nih. Oke Kak, terima kasih. Oke, sip. Santai. Buat belajar juga kan ya. Oke. Kita langsung ya. Oke. Udah siap nih, bismillah. Bismillah bener semua, guys. Oke, kita ke pertanyaan mudah dulu nih. Berikut adalah beberapa ciri dari proses bioteknologi, kecuali A. Menggunakan mikroorganisme sebagai agen biologi, B. Menggunakan agen biologi dengan metode tertentu, C. Menghasilkan produk yang termodifikasi, atau D. Hanya melibatkan satu disiplin ilmu. Oke, coba jawab di chat, atau mau jawab langsung unmute juga nggak apa-apa. Yuk, yang udah tahu jawabannya boleh langsung raise hand, kalau nggak di chat ya. Yuk, udah loh ini, di slide awal nih. A atau B atau C atau D nih teman-teman. Nggak apa-apa ya kalau salah, santai aja. Ada jawab D nih Kak, bener nggak nih kira-kira? Oke, wih. Revan, D. bener nggak nih Kak jawabannya? Spill dong Kak, bisikin. Waduh, kasihan yang D dikeroyok nih, semuanya pilih D. Yakin nih nggak ada yang mau pilih C, nggak ada yang pilih B. Yang A udah nih teman-teman kira-kira. Kok nggak ada yang jawab A? Kayaknya yang B sih, Lia. Oke, ini pada jawab D nih. Pada wis. Syarah ada jawab B. Oke. D. B ada lagi nggak nih? Yang C, yang A. Perhatiin ya teman-teman, jadi kecuali. Jadi beberapa ciri dari proses bioteknologi kecuali. Jangan lupa kecualinya. Pengecoh tuh biasanya. Z. Bisa aja ya. Z. Nanti Kak Farid bikin sampai pilihannya sampai Z. Canda. Oke. Ada yang mau jawab lagi nggak nih? Kalau nggak ada, ayo kita cek jawabannya adalah D. Tuh, berputar dia. Jawabannya D ya teman-teman. Hanya melibatkan satu disiplin ilmu. Ini sekaligus Kak Farid bahas. Jadi berikut adalah beberapa ciri dari proses bioteknologi kecuali. Jadi kita bisa mengerjakan dengan sistem eliminasi. Jadi menggunakan mikroorganisme sebagai agen biologi. Benar kan? Itu salah satu prinsip dasar tuh. Kemudian menggunakan agen biologi dengan metode tertentu. Benar juga tuh, salah satu prinsip dasar juga. Kemudian menghasilkan produk yang termodifikasi. Benar juga nih. Karena kan kalau kita pikir-pikir nih, mie-nya tempe. Tempe itu kan dari kacang kedelai tuh. Dari kacang kedelai kan, kok tiba-tiba jadi tempe tuh, jadi batangan. Kan termodifikasi tuh. Nah, ya itu berarti salah satu ciri teman-teman dari bioteknologi konvensional. Nah, untuk yang D hanya melibatkan satu disiplin ilmu. Ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena bioteknologi itu merupakan apa ya? Irisan dari beberapa bidang ilmu. Jadi ada biologi di situ, ada kimia, ada gabungan dari biokimia gitu, ada biomolekuler, ada mikrobiologi, ada banyak banget ilmunya. Jadi nggak cuma satu teman-teman. Tapi alhamdulillah nih mayoritas udah jawab benar ya, Dek. Oke, kita lanjut. Nah, soal kedua. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan asam sitrat adalah yang A. Yang A itu yang ini ya, teman-teman. Kursor Kak Farid kelihatan ya. Yang A yang ini, Aspergillus niger. Yang B, Aspergillus flavus. Yang C, Aspergillus wienty. Yang D, Aspergillus soyae. Nah, sama-sama Aspergillus nih, satu keluarga mereka. Tapi yang mana ya?
yang pembuatan asam sitrat. Oke, wih udah 8 chat nih, aduh seneng banget banyak yang jawab. Aku terharu. Wis, semua. Ada yang mau jawab nggak? Yang lain nggak nih? Aspergillus Yang wenti jawab B gitu. nggak ada nih. Yang jawab C, D. Apa Hmm, jawabannya apa nih Kak? Spill dong Kak abis ini. jawabannya apa? Ayo. Udah ada yang mau jawab lagi? Udah nggak ada yang mau jawab? Oke, ini A semua nih. Oke, congrats teman-teman. Jadi jawabannya benar. Aspergillus wenti, tubuh putar. Aspergillus wenti. Sorry, Aspergillus niger. Sorry saja ini ya benar-benar teman-teman. Aspergillus niger, asam sitrat yang digunakan untuk memproduksi perisa asam pada beberapa produk makanan. Oke. Soal kedua, pada banyak yang benar juga nih. Benar semua malah. Alhamdulillah ya. Lanjut. Nah, ini mulai susah nih. Jadi di sini ada 4 nih. Ada 4 mikroorganisme yang kakak list. Kemudian pertanyaannya apa? Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam bidang energi dan pertambangan. Coba. Apakah Escherichia coli? Ataukah Bacillus thuringiensis, Methanobacterium, dan Thiobacillus ferocsidans. Jadi dia jawabannya berpasangan, teman-teman. Ada 2 nih yang benar. Dan pilihannya itu pasangan. Apakah 1 dan 2, apakah 2 dan 3, 2 dan 4, atau 3 dan 4. Ayo chat jawabannya yuk. 2 dan 3 Wah, nih. Ada jawabannya yang jawab B. macam-macam nih. Oh, Ada B, jawab D, D, Kak. D. B, Tadi kayaknya ada yang ayo. jawab B nih tadi. Yuk, gak ada yang mau jawab C nih. 2 dan 4. D deh, astaga. Oke, D ya. Atau C, atau B, atau A. Yakin nih? D. Oke, ada jawab D nih. Oke, lagi mau jawab? Ada ya? Oke, kita spill aja jawabannya. Jadi jawabannya adalah D jawabannya. Ya sebenarnya sorry ya, ini nggak bisa Kak Farid putar jawabannya, soalnya nggak tahu pas bikin PPT gangguan. Jadi jawabannya ini ada 3 dan 4, Methanobacterium dan Thiobacillus ferooxidans. Nah, mungkin beberapa teman ini Kakak kasih trik ya. Jadi bidang energi dan pertambangan. Jadi dia sepasang kan, yang satu energi, yang satu pertambangan. Nah, Methanobacterium itu tanpa ngelihat list nih, tanpa misalnya kalian lupa lupa tabel gitu. Nah, Methanobacterium kalau kalian perhatikan metano itu salah satu gas by the way. Kalau kalian ingat ya, metano itu salah satu gas alam yang bisa digunakan sebagai energi. Nah, gitu. Jadi dia energi ini pasti gas nih, gas. Soalnya kan salah satu produksi energi dalam biologi itu ya menggunakan biogas itu, jadi ya metano, gas, langsung ingat tuh Methanobacterium. Nah, kemudian untuk Thiobacillus ferocsidans, nah, ini kita lihat pertambangan. Ferrooksidans. Perhatikan ke kata kedua, ferro. Ferro itu kalau nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang belum belum familiar. Mungkin ada yang sudah familiar. Jadi ferro itu salah satu nama dari besi, teman-teman. Kalau di tabel periodik nih, teman-teman, belajar kimia, mungkin udah ada yang coba-coba belajar kimia, itu ada Fe. Nah, itu menandakan besi, dan itu dia singkatan dari ferro. Nah, karena ada namanya di sini, jadi dia ferro itu berkaitan dengan besi, makanya dia dipakai di pertambangan. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat dari namanya, ada metano, ada ferrooksidans. Nah, ini ada ferrooksidans juga nih, ini kakak tebak nih, dia mengoksidasi besi nih. Gak tahu juga sih, belum terlalu baca. Jadi, lihat dari namanya intinya, kalau kalian lupa. Tapi ya usahain hafal juga lah ya, supaya ngebantu juga. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, soal gambar nih teman-teman. Ayo. Ini gambar apa ya? Ayo, udah tahu nggak nih gambar apa nih yang di tablet Kak Farid nih? Chat dong, chat. Tape. Oh, Chelsea jawab tape, ayo. Revan juga jawab tape. Syarah tape, ayo. Ya, tape singkong nih, wis. Ayo, tape. Oke. Lagi nggak nih mau jawab? Masa sih tape? Masa bukan kentang itu? Kentang rebus atau singkong Ada jawab rebus? peta nih. Sarah Peta. jawabnya peta. Ya Allah, cara ngelawak terus dari tadi. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Ayo, masa ini bukan spons sih? Atau ini slime?
basah-basah gitu Kak kelihatannya. Jadi kayak slime. Oke, nggak ada yang mau jawab lagi. Masa sih tape? Aduh. Peyem. Hah, peyem tuh apa? Peyem tuh apa, Ruby? Kak Farid nggak tahu. Peyem itu yang dari makanan dari Jawa Barat itu nggak sih? Ya, nggak tahu sumpah. Fishy nih. Wis, Kania sudah tahu nih, udah tahu mikroorganismenya juga, mantap. Oke, teman-teman, kita bahas ya, pada semangat banget ya, itu senang banget Kak Farid. Oke, ini gambar apa? Tape singkong, yeay. Benar teman-teman, tape singkong ya ini. Jadi tape singkong itu memang begini bentukannya. Kalau mungkin teman-teman yang kurang familiar, dia umumnya dijual dibungkusnya pakai daun kelapa, baru dicucuk pakai tusuk gigi. Biasanya sih ya di tempat Kak Farid jualnya gitu. Tapi kadang juga ada dijual pakai plastik gitu, pakai plastik es. Tapi memang umumnya pakai tradisionalnya itu pakai daun singkong. Nah, untuk mikroorganisme apa yang berperan dalam proses pembuatannya? Ayo tebak. Tadi udah ada beberapa nih. Mises cerevisiae. Wis udah pada. Udah mantap nih hafalannya. Mantap. Ayo. Apalagi nih, bukan Saccharomyces ellipsoides. Bukan Aspergillus wenti ini, jangan-jangan. Yakin nggak sih Saccharomyces cerevisiae? Ragu nih. Ayo. Udah berapa orang tadi jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya 7. sama semua nih Kak kayaknya. Bener nggak nih kira-kira? Pada kompak nih, janjian ya. Waduh, Curang. janjian dulu nih Canda. paling. Oke, Saccharomyces cerevisiae. Oke. Pada pakem semua ya Saccharomyces cerevisiae. Oke, kita cek. Jawabannya adalah Yeay, bener. Saccharomyces cerevisiae, teman-teman. Jadi, untuk produksinya itu memang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae buat pembentukan tape singkong. Oke, nah itu kita udah bahas 4 soal ya. Jadi untuk latsol kita tuh udah selesai nih, udah 4 soal doang nih. Nanti latsol selanjutnya dipantengin ya kelas virtualku jadwal hari Rabu dan hari Jumat buat kelas 9A dan kelas 9B. Oh, tapi belum selesai nih. Materi kita belum selesai. Oke, mau apa lagi nih Kak Farid? Nah, kita mau tebak gambar. Ini game saja ya teman-teman, ini bukan Ini tebak saja nih gambar. teman-teman. Buat ice breaking dulu nih, biar kalian nggak sepaneng banget. Iya, lagi capek kan ya. Nanti cara jawabnya, nanti kalian raise hand dulu ya. Nanti yang paling cepat nanti aku tunjuk. Oke, kalian mohon bantuan nih ya, soalnya aku nggak bisa lihat nih Resen. Oke, siap Kak Farid. Sip. Pada siap nggak nih mau tebak gambar? Yuk, pada siap nggak nih? Kalau udah siap, coba kasih reaction yang paling kece nih. Ya, Bisa atau kasih chat juga. emoticon. Nih. Chat siap Kak, mau tebak gambar. Ayo. Pada siap nggak nih? Aduh, nggak siap, Gin. Nggak usah tebak gambar ya, pada nggak siap kali. Tutup aja ya. Oh, udah siap nih. Waduh. Siap, Kak. Waduh, yang lainnya pada siap belum nih? Ayo. Tuh, bisa kasih reaction-nya nih. Coba. Udah siap. Udah pada siap tuh Kak kayaknya. Boleh dimulai nih kira-kira. Yuk, ke nomor 1 dulu ya. Nomor 1 nih. Bentar. Nah, tebak nih gambarnya apa teman-teman? Jadi ini ada gambar sesuatu. Terus Kak Farid pengen kalian tebak ini gambar apa? Ayo, yang udah tahu jawabannya apa? Ada yang jawab kucing nih. Ini caranya raise hand dulu ya ini. Yuk raise hand dulu yuk. Kalau lewat chat nggak apa-apa juga kali-kali ya. Oke deh, lewat chat nggak apa-apa. Ayo, apa nih? Dia ada kakinya 2, terus ada bulunya gini. Gampang banget nih. Apa nih Kak Farid ya kira-kira? Ayo, flamingo nih. Kelas tebakannya flamingo. Ayam atau enggak bebek? Ayam atau enggak bebek? Bebek. Oke, gajah. Ada jawab gajah nih. Kok bisa gajah sih? Siap. Mana ada nih gajah kakinya 2.
Terjawab semut. Burung. Oke. Entok. Ontok nih ayam ya? Bahasa Jawa ya? Kak Farid nggak tahu. Bebek, Entok bebek, bebek. Bebek, oh ya, aku nggak tahu. Terjawab Burung pelikan. Burung pelikan, oke. Ada lagi nggak nih yang mau jawab? Unta, Kak. Jawab Oke. unta. Kok bisa unta nih? Sudah deh Kak Ayo, Farid. Bil aja nih spill. jawabannya. 1, Spill. 2, 3. Yeay. Jawabannya adalah kambing. Kambing. Si ngakak abis. Salah kalian. Sayang sekali pun tidak ada Aduh, yang jawabannya gampang benar. daripada Satu pun kamu tidak kayak gini ada. pas Aduh, sedih banget sih. kelihatan. Sedih. Guys. Aduh. Parah Lanjut kalian. nggak nih teman-teman soalnya? Ayo, lanjut nggak nih? Mau lanjut nggak? Lanjut, gasken. Ayo kita Lanjut gasken. Kak nih. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, ini apa nih? Nih, gampang banget nih. Gampang banget tuh. Udah kelihatan tuh kakinya gede banget. Nih, Ayo, kakinya tebak yuk. gede, terus dia ada di rumput-rumput. Ayam, buaya. Buaya. mulai menyimpang ya Pak jawabannya. Iya nih, ikan. Ada gorila, ada ikan, ada Ular. ular. Harimau nih. Harimau, oke. Monyet. Oh, ada monyet, cumi-cumi. Dugong Kak, maaf tuh salah. Siap, nggak apa-apa salah. Bagus, salah tuh bagus ya guys. Monyet. Singa, monyet. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Aduh, banyak yang kupu-kupu ya ternyata. Aduh. Kok bisa kupu-kupu sih teman-teman? Ini padahal Hmm. gede kayak gini loh. Nih, Ini jawab aja gajah nih. Bener nggak nih. nih? Ini kupu-kupu mungkin dari sini kali ya, lihat ya sayapnya nih. Iya, agak mirip sama kupu-kupu. Kupu-kupunya tumbuh kaki. Ada yang jawab kelinci. Kelinci, Kuda nih. kuda, Buaya buaya darat. darat. Aduh, buaya Lucu darat. banget nih, Aduh, buaya darat. gimana? Aduh. Aduh, parah sih. Aduh, parah sih. Robby udah jadi buaya darat kan? Aduh, sapi Si ada SMP dua nih. jangan ya. Sapi. Saya jawab sapi nih. Iya. Apa nih jawabannya Kak Farid? Ya. Spill nggak nih kira-kira? Kita spill kah? Spill aja ya. Yo, jeng. Gorila. Yeay, Tadi ada kamu satu sadar orang yang bener. lah. Siapa yang bener tadi? Ada satu orang, siapa ya? Si ngakak abis. Bentar aku scroll. Siapa ya? Kania bener. Widih, Widih. congrats Kania. Kania mantap. Mantap banget nih Kania. Kania Jago. cenayang ya Kania ya. Itu sudah. Apa punya kunci jawabannya nih Kania? Aduh, Kania sama aku telepati nih. Ngakak abis Kak Farid. Oke, kita lanjut ya, Wak ya. Oh iya nih, Kania punya mata batin nih. Waduh. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini pastiin harus benar nih ya, teman-teman ya. Sayang banget soal terakhir soalnya. Ding. Nah, ini apa nih? Ayo. Udah jelas banget nggak sih ini apa? Ayo, masa nggak tahu? Jangan salah. Kelinci. Ada kelinci. Waduh, kok bisa Kelinci. kelinci nih? Aduh, Kak Farid baru tahu loh ada kelinci warna biru. Kelinci apa tuh Kak? Warnanya biru kayak di soal-soal ya berarti kelinci biru persilangan. Kelinci anu kali ya, kelunturan. Kucing fix. Kayaknya pada positif kucing nih. Ada belut. Belut. Ada bebek. Oke, bebek. Apalagi nih? Tebakannya. Ular. Ayo. Nggak jawab ular nih teman-teman. Udah. Ada serigala. Ada kucing lagi. Ada kupu-kupu. Nggak ada kupu-kupu. Nggak ada yang wujud kupu-kupu nih. Siapa tahu Kak Farid iseng nih. Kira-kira. Yuk, apa nih? Apa jangan-jangan kecoa? Serigala. Jangan-jangan kecoa. Aduh, bisa jadi ya kecoa. Ayo. Jawab lagi teman-teman. Keluarkan jawaban-jawaban liar kalian. Rubah. Kepompong ya, Wak. Belum jadi hewan. Oh, ini ada anjing. Oke. Ada cicak. Kasih tahu nggak nih yang jawabannya? Santai dong, santai dong, Robby. Nggak boleh gitu. Oke, kadal. Oke.
Ini ada yang mau jawab lagi, serigala. Oh, oke, ada bunglon. Udah bunglon nih, kira-kira bunglon Ayo, nih. keluarkan jawaban kalian dong. Ini soal terakhir nih soalnya. Ayo, ada biawak, ada serigala. Oke, kita kasih jawabannya ya. Jawabannya adalah serigala. Kali ini banyak yang benar tahu. Ada berapa yang benar ya? Iya. Ada Ervina, ada mana tadi ya? Ada Sahila. Ada, ntar aku scroll. Ada 4 kok nggak salah yang benar. Ih, keren banget sih kalian. Keren banget sih kalian. Wah, kalian punya jawabannya nih, jangan-jangan. Ervina, kamu biasa. cenayang ya? Iya benar, Ervina cenayang. Telepati tadi. Sahila juga, iya benar, dia ada 4 orang nggak salah yang jawab serigala. Oke. Keren abis. Si. Aku. Ngakak banget nih. Oke teman-teman, nah itu tadi udah cukup ya ice breaking-nya, cuma 3 soal aja nih, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ke depannya Kak Farid live teaching lagi, Kak Farid kasih lagi nih soal-soal kayak gini. Tapi nggak gini lagi, mungkin menguji emosi ya kalian, pada tekanan darah tinggi semua, pada jengkel. Oke, habis ini kita mau ngapain? Nah karena materinya udah selesai nih, Kak Farid mau ngasih sedikit fun fact. Jadi kalian nambah wawasan kalian juga ya. Bentar. Nah, fun fact. Jadi fun fact di sini ada suatu fakta unik ya mengenai salah satu produk nih teman-teman. Produk yang diproduksi juga melalui bioteknologi konvensional. Jadi keju ternyata itu nggak cuma dikit gitu loh teman-teman. Kan mungkin teman-teman kayak tahu cuman 2 doang. Kalau nggak cheddar, mozzarella gitu ya. Tapi ternyata dia ada banyak, ada sampai 1.800 variasi, dan itu tersebar di seluruh dunia gitu. Banyak banget nggak sih? Kayak bayang nggak 1.800 keju. Dan ini ada beberapa nih, Kak Farid kasih contoh. Ada 4 keju yang lumayan populer di masyarakat. Antara lain, Kak Farid nggak mau kasih tahu jawabannya. Pokoknya kalian, udah ke-spill, udah belum lihat. Oke, tebak dulu yang ini apa nih? Keju apa nih? Udah ketahuan tadi ya. Coba tebak. Itu keju apa ya kira-kira ya Kak ya? Keju kotak, terus tuh ada butiran-butirannya gitu. Parmesan. Oke, Chelsea jawab parmesan. Ada lagi yang mau jawab? Sembarang aja teman-teman, nggak apa-apa. Keju buat martabak, benar. Mirip kan ya, soalnya terus martabak. Martabak manis enak banget by the way, aduh jadi pengen. Ayo, ada lagi nggak nih yang mau jawabin? Keju apa? Yakin? Ini mau jawab? Oke, karena udah ke-spill juga kali ya, nggak seru. Keju makanan tikus di kartun. Oh, itu mirip sama yang ini tuh, tapi nanti kita bahas. Oke, jadi keju yang ini teman-teman, di kursornya Kak Farid itu adalah benar tadi katanya siapa, Ervina ya? Ervina. Ya, intinya itu. Jadi keju parmesan, teman-teman. Nah, keju parmesan ini dia tuh biasanya bundar, kayak bulat gitu, bulat gede banget kayak roda. Dan dia biasanya cara makannya, kayak cara makainya gitu, dipotong kayak kue, baru diparutin tuh. Atau kadang dibakar pakai blue torch, baru dilelehin. Itu teman-teman. Dan biasanya ini di spaghetti yang asli di Italia sana. Atau mungkin di martabak manis juga kali ya, kita nggak tahu. Siapa tahu palenya pakai keju parmesan gitu kan. Oke, kita lanjut ke keju yang kedua. Ya, ini apa nih yang teman-teman? Bulat, putih, terus tuh diiris-iris. Ada yang tahu nggak keju apa? Keju mozzarella, kayak roti. Ya bener, kayak roti, kayak mochi. Iya bener nih. Ada yang bilang kayak mochi. Ayo, tebak. Apa yuk? Keju mozzarella khas Malang, widih. Mozzarella, oke nih pada jawab mozzarella nih. Pada jawab mozzarella ya pada. Yakin mozzarella. Biasanya nih Kak Farid kasih apa ya? Kasih hint. Dia meler. Dia meler. Ya, fix.
Oke, benar ya teman-teman. Keju mozzarella namanya. Nah, keju mozzarella ini salah satu keju asli pakem khas Malang. Bercanda, khas Italia ya. Jadi kejunya ini dari Italia dan diproduksinya tuh panjang banget prosesnya. Jadi sapinya juga nggak bisa sapi sembarangan teman-teman. Jadi dia harus melalui banyak fermentasi, kemudian didiamkan, terus tuh direbus di dalam air panas-panas banget. Berapa suhunya lupa Kak Farid ya, sampai 70-an kalau nggak salah. Jadi direndam gitu di air panas. Jadi keju mozzarella ini teksturnya basah teman-teman. Jadi kalau kalian nanti apa ya kedepannya siapa tahu megang mozzarella yang asli gitu ya, itu basah dia, basah lembek-lembek gitu kayak squishy. Kata tadi teman-temannya bilang. Dan itu nanti cara makainya pas basah-basah gitu disobek-sobek, dikoyak-koyak, misalnya ditaruh di atas pizza atau digulung roti gitu kan. Nah, gitu cara masaknya. Oke, kita lanjut ke keju yang ketiga nih. Keju apa nih? Beda nih sama teman-temannya. Yang tadi agak-agak putih, sini agak pucat. Oh, ini kuning banget. Kuning banget. Ayo, ada yang tahu nggak nih keju apa? Keju cheddar. Wes, cheddar. Oke. Udah mau jawab keju lain nggak nih? Keju Kraft, Kak. Soalnya Kraft ada cheddarnya. Nggak salah sih. Keju cheddar. Oke, pada yakin ya keju cheddar ya? Oke, kita lihat jawabannya adalah ya benar, keju cheddar ya teman-teman. Jadi ini salah satu keju yang umum di Indonesia ya. Mudah banget kita cari ke Indomaret aja nyari ada gitu kotakan kecil kan. Tapi ya cheddarnya ini beda. Terus kenapa Kak bisa beda? Kok keju cheddar kita pucat, cheddar mereka kuning gitu ya? Bagus banget kuningnya, kuning emas. Nah, itu perbedaannya. Perbedaan di semua keju sebenarnya, teman-teman. Jadi perbedaannya itu dari susu sapi yang digunakan. Jadi tergantung itu sapi jenis apa, dan dia makanannya hari-harinya apa. Jadi untuk keju yang kuning-kuning gini, itu biasanya dia pakai rumput liar. Fun fact lagi nih. Jadi kejunya kalau yang kuning-kuning pekat gitu biasanya dari dari ya sapi yang makan rumput-rumput liar tuh. Itu. Oke, kita lanjut ke ke spill astaga. Udah belum lihat. Oke, kita lanjut ke keju yang terakhir. Oke, ada yang mau tebak nggak nih ini keju apa? Aduh, Ada yang jawab tuh, kejunya Cherry, Kak. keju itu yang keempat sering muncul di Tom and Jerry. Oke, bener banget. Kejunya Jerry itu. Bolong-bolong. Keju Emmental. Aduh, ini Emmental pada tahu Emmental atau kesepil nih tadi. Keju Swiss, keju mental. Keju kena mental ya, Pak. Oke, nggak ada lagi yang mau jawab nggak nih? Keju apa? Keju cantik. Keju mental nih. Berarti kalau makan kejunya ini biar nggak kena mental. Wah. Ya, sabi nih. Obat anti kena mental ya. Keju piramida. Gak salah. Soalnya menjulang ke atas. Crash landing. Apa tuh? Drakor, Kak. Oh, drakor. Aduh, kalian nonton drakor nih, sepertinya. Oke, benar ya teman-teman. Jadi ada beberapa yang jawab keju Emmental. Nah, tapi tadi ada teman-teman juga yang jawab keju Swiss. Benar, keju Swiss juga benar. Namun kenapa bisa ada dua nama? Jadi ada keju Emmental, ada keju Swiss. Itu karena keju Emmental ini dari Switzerland, teman-teman. Jadi dia biasa dibilang Swiss cheese atau keju Swiss atau keju dari Swiss. Jadi sama-sama benar ya, Emmental atau Swiss itu sama. Ya. Dia sama-sama merujuk ke keju yang bolong-bolong. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dari 4 keju ini kan beragam gitu ya. Beragam. Ini yang keras padat, terus tuh kering. Nah, mozzarella ini beda, lembek, putih. Terus tuh ini cheddar, terus tuh kuning banget. Terus tuh keju Emmental nih bolong-bolong. Nah, itu kok bisa? Nah, nih Syara juga nanya kenapa bisa bolong-bolong. Jadi karena nggak bisa sikat gigi. Aduh, parah tuh, karang gigi tuh bolong-bolong. Enggak ya guys, jadi kejunya bisa bolong-bolong itu karena mikroorganisme yang digunakan. Nah, ini kembali lagi tadi yang Kak Farid bilang. Jadi kejunya itu dia
walaupun ada beberapa mikroorganisme yang umum digunakan, tapi yang tadi Kak Ferret bilang dia bisa banyak banget mikroorganismenya. Jadi tiap-tiap keju ini menggunakan mikroorganisme yang beda-beda. Nah, kebetulan pada proses pembuatan keju Emmental ini dia menggunakan mikroorganisme yang ketika dia bekerja gitu ya, ketika dia hidup, dia membuat kafum-kafum namanya, rongga-rongga di dalam kejunya itu, makanya dia bisa bolong-bolong teman-teman. Gitu deh. Oke, karena itu udah nih, kita udah nge-games, udah materi, udah latsol, udah fun fact juga. Kita udah sampai di penghujung materi kita pada siang hari ini ya teman-teman. Jadi Kak Farid mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah nyempatin waktunya siang atau sore hari ini ya, udah mau sore nih, buat hadir di live teaching kita siang hari ini tentang bioteknologi konvensional. Jadi buat teman-teman nih, misalnya ada yang mau ditanyain nih, atau mau konsultasi, atau cerita, atau mau kenalan aja nih sama Kak Farid, boleh ya kontak Kak Farid di 3 media ini. Jadi ada nomor HP nih, di WA juga aktif nih biasanya. Kalau kalian kepo bisa aja langsung chat Kak Farid di WA, bisa aja tuh, cari aja tuh di list partisipannya ada kok. Atau email nih, kalian lebih formal, mau lihat email boleh, atau mau lihat Instagram pakai IG kakak juga nggak apa-apa. Mau mutualan juga boleh, langsung aja DM. Kak, aku dari kelas virtualku, Kak. Nggak apa-apa, langsung mutualan kita, callback-callbackan. Oke? Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Makasih banyak sudah hadir. Kak Farid juga mau minta maaf seandainya ada yang kurang, atau mungkin Kak Farid ada ngomong gitu yang kurang berkenan di teman-teman semua. Mohon maaf ya kalau ada salah. Terima kasih. Kak Farid tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Dadah. Oh ya teman-teman jangan leave dulu ya, ini kita foto bareng dulu. Bisa dihidupin dulu nih kameranya biar kalian eksis nih nanti. Oke, sip ya, on cam nih. On Aku cam nggak dulu yuk, sadar. on cam dulu yuk. Dari tadi aku pakai masker ya. Iya Kak. Sorry. Ntar aku nonaktifin dulu. Oke. Yuk yang belum on cam yuk, on cam dulu bentar aja buat foto. Ayo foto bareng nih. Kalian bakal masuk di IG-nya Bebe lo, yakin? Gak mau Iya famous. nih. Iya nih. Yuk on cam yuk nih, ada Najwa, ada Sahila, ada Rani, Ya, ada Kak Farid tungguin. Putri, Kasabila, Revan, Nilam, Zahra. Yuk foto dulu yuk. Ayo. Kak Farid hitung. 1, 2, gak usah ya. Kayak mau dihukum aja. Oke, ayo on cam dong. Kurang 1 lagi nih, kita ngapasin 10. Oh ya, Nilam. Oke, nggak apa-apa Nilam. Belum mandi kok, malu. Sama Robi, sebenarnya aku juga belum mandi. Canda. Tapi memang beneran belum mandi sih. Siang soalnya. Oke, ini udah pas 10 nih. Yakin nggak ada yang mau lagi? Oke, ini siapa yang mimpin fotonya? Kamu atau aku? Oke. Ini aku screenshot ya. Oke, Ini hitung kayak ya. bebas nih. Mau gimana nih, terserah. Aku foto 1, 2, 3. Sekarang kayaknya Bebe nih, yang gini. Ya, Bebe. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi yuk, bebas lagi. 1, 2, 3. Oke, udah selesai teman-teman. Makasih teman-teman. Terima kasih banyak teman.